Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Prayogo, NIM 2105 11 15 30. Bab 1. Sejarah dalam tinjauan konseptual. Terbagi menjadi 4. 1. Mengenai etimologi. Etimologi yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Beberapa kata yang telah diambil dari bahasa lain, probabilitas dalam wujud yang telah diubah. 2. Karakteristik sejarah. Karakteristik sejarah terbagi 3. 1. Unik. Unik ini artinya peristiwa sejarah yang hanya terjadi sekali dan tidak mungkin terulang peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. 2. Penting. Penting ini artinya peristiwa yang sejarah yang ditulis adalah peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan manusia. 3. Abadi. Artinya peristiwa sejarah tidak berubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. 3. Kronik. Kronik adalah catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa di dalam sejarah. 4. Penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah yang berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bab 2. Sejarah dan ilmu sosial. 1. Sejarah. Kata sejarah diekstrak atau bahasa Arab yakni sajaratun yang bermakna pohon. Pohon ini mempunyai filosofi yakni di mana segala sesuatu akan tumbuh berkembang mulai dari akar sampai menjadi buah dan berkembang. Sejarah yang lebih tepatnya adalah suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Di dalam pengertian sejarah ada beberapa menurut ahli. 1. Prof. Muhammad Ali menyimpulkan definisi sejarah sebagai berikut. Sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah menurut Herodotus. Menurutnya, sejarah tidak berkembang ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak sesuai garis lingkaran yang dinamikanya terpengaruh oleh keadaan manusia. Sejarah menurut Herodotus. Menurutnya, sejarah tidak berkembang ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak sesuai garis lingkaran yang dinamikanya terpengaruh oleh keadaan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, mengartikan sejarah sebagai sebuah catatan manusia atau peradaban dunia tentang perubahan yang terjadi pada sifat masyarakat tersebut. 2. Ilmu sosial. Definisi ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas tuntas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan berinteraksi di dalamnya. Menurut para ahli, menurut Oleh Liang Yi, sebuah istilah umum untuk merujuk pada segenap pengetahuan ilmu mengacu pada ilmu umum. Menurut Sarjono Suekanto, berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. Metode sejarah. Metode sejarah terdiri atas 5 tahap, yaitu 1. Heuristik. Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, baik berupa sumber tulisan maupun sumber lisan.
Kritik ekstern merupakan kegiatan untuk menguji autentisitas atau keaslian sumber. Manakah selanjutnya adalah penulis melakukan penyaringan sejarah kritis terhadap sumber yang diperoleh. 3. Kritik intern. Tahap dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas dari sumber sejarah. 4. Bentuk penafsiran. Bentuk penafsiran dalam proses komunikasi interpretasi bisa dilakukan secara lisan, tulisan, dan gerakan. Historiografi merupakan suatu penulisan sejarah. Kegiatan tersebut merupakan tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis memaparkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah.